Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu bujukan yang seringkali kita terima, yaitu tundalah, masih ada hari esok. Saudara, mungkin hal ini yang bisa menjadi kebiasaan hidup kita, khususnya terkait ketika kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Maka suara-suara itu bisa berbisik di hati kita. Tundalah, esokan masih ada. Saudara, biarlah hal ini kita selalu waspadai. Ketika kita belajar menunda, kita tidak pernah belajar memberitakan kabar baik. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah dunia ini akan semakin baik ke depan? Tentu saja teknologi akan terus maju dengan pesat. Namun dunia ini dengan falsafahnya serta pekerjaan si jahat tidak akan pernah reda untuk beroposisi dengan Kristus. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia membawa keselamatan. Namun dunia ini dengan segala falsafahnya dan segala kuasa si jahat menggiring seluruh manusia masuk ke dalam kebinasaan. Saudara, oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh berkata bahwa pemberitaan Injil lain waktu saja. Sebab sekarang ini masih belum kondusif. Saudara, dunia semakin hari bukan semakin kondusif kepada Injil Yesus Kristus, tetapi semakin menentang Injil Yesus Kristus. Justru saudara, ketika kita mendapat kesulitan ketika memberitakan Injil, kita tahu kita akan melihat kuasa Tuhan Yesus yang lebih nyata bekerja karena Dia menyertai kita. Saudara, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 40. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjaga memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak bunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat.
Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dan Silas telah menjumpai tempat yang baik untuk memberitakan Injil, yaitu tempat sembahyang orang-orang Yahudi. Namun saudara, bukan berarti bahwa semua dapat berjalan dengan lancar. Karena iblis tidak menyukai pekerjaan Injil berjalan dengan baik. Oleh karena itu saudara, ada seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Saudara, dia mengikuti Paulus dan Silas dan mengganggu, menginterupsi pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Sehingga satu kali Paulus tidak tahan, maka Paulus mengusir setan yang hinggap pada hamba perempuan itu, sehingga setan itu meninggalkannya. Tapi karena itu, saudara, Rasul Paulus dan Silas harus mendekam di dalam penjara. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, iblis selalu mencoba mengganggu, bahkan menghalangi pekerjaan Injil. Hadapilah iblis dengan nama Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya meroleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah lawan kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan atau memberitakan Injil? Lawan kita adalah si iblis. Saudara, iblis dengan caranya sendiri, dengan kelicikannya, dia akan berusaha menghalang-halangi atau setidaknya mengganggu pekerjaan pemberitaan Injil. Saudara, kita bisa dapat rasakan ketika kita terhalang dalam memberitakan Injil. Ingatlah satu hal, di balik itu ada si jahat yang sedang bekerja. Saudara, ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka sudah menemukan tempat yang baik untuk memberitakan Injil. Tapi mereka tidak mudah memberitakan Injil. Karena ada seorang hamba perempuan yang menjadi petenung, yang memberikan gangguan demi gangguan, saudara. Saudara, pada satu saat Paulus merasa tidak tahan karena itu gangguan sudah mulai mengganggu pekerjaan Tuhan. Maka Rasul Paulus mengusir setan di dalam diri hamba perempuan di dalam nama Yesus. Dan setan itu pergi. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, begitulah caranya Rasul Paulus menghadapi kuasa si jahat yang mengganggu, yaitu di dalam nama Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya diberikan otoritas untuk melayani Tuhan, bukan tanpa dasar yang kuat. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Segala kuasa atau otoritas telah berada di dalam tanganku. Oleh sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Saudara, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Otoritas itu ada di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berkata di dalam nama Yesus Kristus, itu berarti Yesus Kristus sendiri dengan otoritasnya bertindak dengan dahsyat. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi segala rintangan, khususnya kita menghadapi si jahat yang terus mengganggu atau menghalangi, saudara dan saya tidak perlu takut. Saudara, mari kita menghadapi. Kita berkata dalam nama Yesus. Saudara, segala kuasa-kuasa si jahat, mereka akan takluk di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib. Dia mengalahkan seluruh perbuatan-perbuatan si iblis. Sehingga sesungguhnya iblis hanya bisa mengganggu, tapi tidak sanggup mengatasi
kuasa daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, keberanian kita memberitakan Injil bukan karena kita mampu, tetapi karena kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, orang dapat saja membungkam orang percaya untuk memberitakan Injil. Namun justru Tuhan bekerja dan memakainya sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Ia mengantar mereka keluar, saya berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, bukankah Paulus dan Silas dipenjara supaya mereka tidak punya kebebasan? Meskipun motivasinya motivasi uang dari tuan-tuan pemilik hamba perempuan itu. Saudara, dengan motivasi uang dia menghasut pembesar-pembesar kota, saudara-saudara, dengan mengatakan dia orang Yahudi. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di bawah jajahan pemerintahan Rom. Dan pemerintahan Rom masih kasih kebebasan mereka beribadah, asal jangan membuat gaduh di dalam masyarakat. Jikalau membuat gaduh, mereka akan ditangkap. Saudara, itu yang terjadi kepada Paulus dan Silas. Mereka ditangkap dengan tuduhan mereka orang Yahudi dan mengacaukan. Padahal, saudara-saudara, karena mereka telah rugi secara keuangan. Saudara, Rasul Paulus dan Silas masuk penjara supaya mereka dibungkamkan. Tetapi justru, saudara, melalui penjara, ada jiwa-jiwa baru yang menjadi benih-benih baru untuk Injil diberitakan di kota Filipi, yaitu kepala penjara. Namun kalau saudara membaca kisah ini sangat indah. Rasul Paulus di penjara, tapi Rasul Paulus dan Silas, mereka berdoa dan menyanyi kepada Tuhan. Sehingga seluruh penjara mendengar semuanya itu. Dan saudara, ketika gempa bumi terjadi dan sel-sel pintu daripada penjara itu terbuka, saudara. Saudara, kepala penjara kota Filipi itu ketika bangun dia kaget. Dia pikir seluruh tahanan telah kabur. Ternyata tidak. Paulus berkata, jangan engkau bunuh dirimu, karena kami semua di sini. Dan Alkitab mencatat, ketika kepala penjara berjumpa dengan Paulus, dia sujud kepada Paulus. Saudara, kenapa? Saudara, saya percaya, karena kepala penjara mendengar nyanyian yang Paulus nyanyikan. Sehingga kepala penjara tahu, di dalam diri orang ini, ada kuasa Allah yang sedang bekerja. Dan kepala penjara tidak mengenal kuasa itu. Dia sujud kepada Paulus. Bukankah orang-orang Yunani hanya percaya kepada dewa-dewi? Maka dia sujud menyembah. Dan dia berkata kepada Paulus, bagaimana supaya saya diselamatkan? Di situ saudara, Rasul Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Saudara, betul sekali. Paulus memberitakan Injil kepada keluarganya. Seluruh keluarga diselamatkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia selalu berusaha membungkam kita untuk memberitakan Injil. Tetapi Tuhan, melalui semuanya itu, justru Injil diberitakan. Seberapa banyak orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, yang berusaha dibungkam, semakin Injil diberitakan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersandar Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bagi manusia, bagi orang Kristen, hal itu mustahil, tapi tidak bagi Tuhan. Ketika saudara dan saya mau melangkah, mulai memberitakan Injil, saudara akan melihat betapa ajaib kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memetraikan dalam hati kami sehingga firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil. Dan kami tahu ya Tuhan, tidak ada satu kuasa yang dapat menahan kuasa Tuhan Yesus. Dan biarlah kami menyaksikan sendiri kuasa itu bekerja di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.